Kita pindah ke sini ya. File-filenya ini kita pindah ke sini. Ke hosting ini. Sekarang kita coba
URL-nya ganti ya berarti. Alamatnya berarti. Alamatnya ini ya. Oke, datanya masuk ya. Oke, datanya udah masuk. Kemudian buat file index-nya. Nah, ininya diganti. Diganti dengan yang oke, katanya udah masuk ya. Udah muncul di sini. Sekarang PR-nya di not MCU-nya. Nah, ini udah bisa ya. Ini udah berhasil kita implementasi kode di ESP-nya, udah berhasil nembak alamat API-nya. Ya, sini terlihat ESP-nya dia ngakses alamat itu kan, alamat ini dengan membawa nilai 52 dan sensor D. Dikirim terus kan tiap berapa detik ini. Nah, datanya otomatis langsung masuk ke database. Ya, datanya masuk ke database. Di sini kita tinggal refresh, datanya masuk. Oke, nah sekarang pertanyaannya ini kok masih nilainya kok 52 terus. Nah, kita bisa kali nanti ya, nilai 52 ini nanti yang akan kita ambilkan dari nilai sensor. Ya. Caranya gimana ya? Mainnya di program C-nya ya, di program C-nya yang ada di sini. Nah, ini karena kita injek secara manual sehingga nilainya 52 terus. Nah, ini nanti harapan kita ambilkan dari nilai sensor sehingga nilainya akan random. Ya. Nah, contoh coba kita buat nilai random ya. Kita coba nilai random. Nah, ini misalkan kita buat variabel tipenya long, data long ya, integer berarti, integer long.
Kalau di sini mungkin ya. Kita taruh di mana? Sini ya. Nah, ID-nya diambilkan, digabung. Ini namanya concatenation, ini penggabungan string dan variabel. Tambah nilai. Nah, jadi dia ngambil nilainya diambilkan dari nilai random di sini. Randomnya antara 0 sampai 299. Kita coba ya. Kita coba upload. Nah, ini di service serial monitornya dilihat. Nah, ini udah dia berhasil connect dan mengirimkan data. Sekarang kita cek apakah datanya random. Nah, betul ya. Ini random 255 147. Coba di refresh lagi. Nah, ini 242. Tahu kan nilainya? Persis dengan ini kan randomnya di sini kan. 147 242 2268. Nah, jadi yang ngirim alatnya ya, bukan kita yang secara manual, bukan. Nah, ini pakai nilai random ya. Untuk sementara kalian pakai nilai random gini aja. Karena kita belum pernah ini ya praktek yang pakai sensor DHT misalkan atau sensor yang lain ya. Tapi boleh nanti yang minimal pakai nilai random gini ya. Kalau kelompok kalian pakai nilai random gini nggak apa-apa. Nilai minimalnya pakai nilai standarnya pakai apa, nilai UAS-nya nanti minimal pakai nilai random gini ya. Kalau kalian bisa ngimprove ngambilkan data dari sensor, misalkan pakai sensor DHT atau sensor potentiometer atau LDR, saya kasih tambahan nilai ya, karena kalian sudah berusaha untuk gabungkan sensor dengan program ini ya, dengan script ini. Nah, bagi yang nggak bisa pakai nilai random gini aja. Pokoknya data itu berhasil terkirim ke sini. Berhasil terkirim ke sini. Nah, nanti nilainya tinggal saya lihat dari tampilan webnya, gitu ya. Kalau tampilan webnya jelek kayak gini ya, nilainya ya minim. Ya. Saya kasih nilai minimal, gitu ya. Kalau pengen bagus ya dimodifikasi. Misalkan ini datanya kok yang paling baru di bawah, Pak. Caranya gimana ya? Ada yang bisa nggak? Pakai query ini. Kalian udah pinter kan query SQL. Gimana cara mengurutkan data terakhir menjadi paling atas? Ada yang bisa nggak? Nah, ini kan paling data terbaru kan paling bawah. Saya kepengen ngurutkan ini jadi paling atas. Gimana ya kira-kira? Masa nggak ada yang bisa? Ini kan main query. Kalian udah dapat mata kuliah database katanya. Iya kan? Apa? Order by apa? Halo? Apa ini habis ini? Order by ID data apa? Berikutnya apa? Nggak ada yang tahu. Wah, bahaya ini kalau nggak ada yang tahu query ini. Descending apa ascending ya?
Dengar nggak ya suara saya ya? Nah, ini di nah, ini kan pakai order by, ID datanya dibalik, di descending, diurutkan secara terbalik, sehingga nilai terakhir itu ada di paling atas. Jadi ilmunya kepake terus database itu. Ya. Kalau kalian kerja di software house, di IT, jangan sampai nggak tahu query ya. SQL ini penting banget, database ini. Gimana jadi sistem administrator, mengurutkan data, mencari data, itu harus di luar kepala. Teman-teman ya. Kalau saya pengen nampilkan hanya 5 data, gimana coba? 5 data terakhir. SQL-nya gimana? Gak ada yang tahu. Waduh. Kemarin diajari nggak ini? Query SQL nih. Diajari pasti. Nggak mungkin, nggak. Iya nggak? Ya Pak Kris? Diajari nggak, Kris? Sama dosennya. Tentang apa, Pak? Tentang SQL. Ya, tentang ininya kan. Kemarin sih seingat saya semester awal dulu enggak, Pak. Cuma itu masang-masang. Kamu database-nya pakai apa dulu? Waktu ya, sama mata Pak. kuliah. PHP admin. Wah, berarti nggak diajari ininya. Cara textingnya enggak. Kamu tinggal klik gitu berarti. Iya, seingat saya, Pak. Harusnya manual harusnya. Jadi PHP admin itu hanya memudahkan kita ya teman-teman. Ya itu kalau kita hanya mau nggak tahu dasarnya, basicnya susah. Kalau udah implementasi di kode di PHP-nya, jadinya jadi bingung karena terbiasa pakai klik drag drop gitu. Ya pelajari lagi ya, dibuka lagi ya SQL itu, perintah-perintah SQL. Misalkan saya mau nampilkan 5 data terakhir, gitu ya. Saya urutkan ini order by, ya diurutkan berdasarkan ID underscore data, diurutkan secara descending ya. Tahu ya artinya descending sama ascending itu kebalikan ya. Berarti ini yang belakang dulu. Diurutkan nilai yang terbesar dulu. Kan ini nilainya 93, ID datanya kan 93, 92 gitu kan. Nah, kemudian ditampilkan hanya 5 data aja, kayak limit. Nah, ini ditampilkan 5 data terakhir gitu loh. Ini kalau kalian bekerja di administrator harus hafal ini gitu. Nah, ini kalau saya ubah jadi ascending, jadinya apa? Diurutkan 5 data terawal ya. 5 data terawal. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini makanya PHP admin ini harusnya memudahkan kita. Kita mau nyoba query ya, kita nyoba SQL-nya di sini. Datanya benar nggak? Nah, ini kalau udah benar, baru ini di copy ya, di copy. Nanti dimasukkan kemana? Ke script PHP-nya gitu. Script PHP-nya tadi di mana? Nah, di sini ya. Di indeksnya ya. Nah, ini dia. Ini kan query-nya ini, select from ketinggian kan gitu. Saya ganti. Nah, saya ganti gini dulu ya. Saya save. Saya buka. Nah, gitu toh. Nah, ini datanya kan terakhir nih. 134, data terakhir ya. Nanti cocokkan dengan yang di sini. Dengan yang di serial monitor ini. Jadi alatnya ini ngirim terus dia, ngakses terus ke URL kita. Nah, ini ngirim lagi, terakhir 103 misalnya. Nah, ya kan, terakhir 103. Gitu. Oke. Jelas sampai sini? Ya. Jadi alat ini sebenarnya berperan seperti halnya kita itu kayak ngakses
alamat ini kan secara manual. Ya, awalnya kan kita akses secara manual begini toh, kita ketik begini kan, insert underscore data. Nah, koneksi saya hilang. Koneksi saya tiba-tiba hilang. Oke ya. Tadi ini terakhir ya. Datanya udah masuk terus. Baik, silahkan tanya ya sekarang ya. Ini alamatnya diganti ke alamat yang baru. Alamat server yang baru ya. Pakai 00 web host app. Terus mana lagi ya? Ini pakai serial print. Nah, ini server name ya. Server name itu kan yang alamat awalnya tadi kan ini slash ya, ada slashnya, nama sensor D, nilai random berapa. Nah, nanti kalau punya alat lebih dari satu, berarti yang alat yang lain bisa kalian kasih nama di sini jadi B atau C atau E gitu ya. Jadi setiap alat itu mau mengirimkan ID alat nama sensor sendiri ya. Jelas sampai sini? Nah ya, saya kasih modal ini ya, berarti UAS saya harap tuntas, berarti kalian tinggal lihat video ini, modifikasi ya. Pokoknya saya pengennya minimal data dikirim ke sini, simpan database. Nah, kalian improve di bagian interface-nya, user interface-nya, UI-nya atau web-nya, tampilannya ya. Nah, kalau mau nilai jelek ya biarkan seperti ini, nilainya pasti jelek ya. Nilainya D lah ya. Kalau nggak ngerjakan ya E pasti. Oke, ada pertanyaan?